karakteristiknya masing-masing kan gitu Pak. Ya seperti itu karakteristik. Ketika main teater bisa ketika saya memilih naskah teater punya orang lain, saya pilih naskah yang ada konflik batin pada aktor-aktornya gitu ya. Ada konflik batin, tekanan yang luar biasa, itu menarik bagi saya. Itu saya ambil seperti itu. Terus ada aspek mistis aneh, sesuatu aneh yang kok begini. Misalnya pada naskah Malam Terakhir Yukio Mishima ya. Jadi si perempuan cantik itu usianya udah ratusan tahun, udah di atas 100 tahun gitu ya. Kalau ada laki-laki yang menyatakan cintanya kepada dia, maka laki-laki itu akan mati. Selalu begitu, termasuk penyair yang terakhir mengatakan cinta kepada si perempuan cantik itu juga pada akhirnya sebelum mati baru disadarkan kenapa saya harus mati hari ini, karena dia mengatakan cinta. Jadi dia baru mengerti mengatakan cinta maka akan mati, baru dia mengerti seperti itu. Itu seperti itu. Jadi konflik seperti itu yang saya sukai, misalnya dipilih untuk dipentaskan. Dalam Tengul juga begitu, istrinya mati, lahir laki perempuan lain jadi istri, ternyata itu adalah istrinya yang dulu mati itu. Mati lagi, kemudian datang lagi istri lain, ternyata istri lain itu adalah istri pertama tadi. Bolak-balik seperti itu. Jadi ada misteri ya. Jadi sebenarnya siapa sebenarnya Turah itu? Ya Turah banyak, Turah itu banyak perempuan itu ya. Perempuan itu satu seperti itu, intinya seperti itu. Kemudian sekarang saya sedang menggarap teater untuk naskah Arifin ya. Itu Prita Istri Kita judulnya. Jadi bagaimana seorang perempuan sudah menikah membayangkan bekas pacarnya karena persoalan seksual dengan suaminya tidak terpenuhi, dia membayangkan dengan mantan pacarnya yang atletis dan terus seperti itu. Nah, ketika dia sadar bahwa itu salah, maka terjadilah konflik dalam batinnya. Jadi dia merasa sebagai orang yang sangat berdosa, membayangkan saja sudah sangat berdosa, kemudian terjadilah kegelisahan di situ ya, ketakutan di situ. Nah, seperti itu menarik bagi saya untuk dipentaskan itu ya. Tapi dalam puisi-puisi saya bicara Tuhan. Ada apa-apa saya balikan ke Tuhan. Ada apa-apa dibalikin ke Tuhan itu. Ada saya sial, saya musibah, saya bertanya kepada Tuhan kenapa saya dikasih ini, saya bahagia begini, terus berucap terima kasih kepada Tuhan dan seterusnya, bolak-balik ke Tuhan. Tapi di dalam lukisan itu sulit saya. Bahasa itu nggak nyampe, bahasa lukisan bagi saya. Bahasa lukisan saya tidak nyampe ke sana. Maka bahasa lukisan saya hanya berbicara tentang bahasanya itu sendiri. Garis bidang warna itu bahasanya. Jadi dia sedang mengatakan dirinya, tidak mengatakan yang lain gitu. Tapi kalau dalam drawing itu bisa. Nah, itu adalah persoalan bahasa ya, kesenian itu. Itu kurang lebih Pak Suganto ya. Kompleks ya Pak ya, sangat kompleks sekali ya gagasan-gagasan Bapak sebetulnya, dan memilih medium apa untuk menyampaikan gagasan yang bagaimana kan seperti itu ya. Sangat-sangat kompleks saya lihat di situ ya. Terus juga di dalam lukisan-lukisan Bapak kan elemen-elemen rupa itu memang banyak sekali Pak ya, ada garis warna bidang kan. Kalau yang saya lihat kan yang dominan pada karya Bapak adalah tekstur ya, tekstur dalam baik beberapa karya yang dahulu bahkan yang sampai yang sekarang ya. Bagaimana Bapak memandang tekstur itu Pak? Bagaimana Bapak mempersepsikan tekstur di dalam karya-karya Bapak? Iya, nah itu dah tekstur misalnya karya-karya terbaru saya terutama ya banyak menggunakan tekstur gitu kan. Karena itu bahasa ya untuk mengatakan sesuatu. Dengan warna nggak nyampe udah habis, dengan garis sudah habis gitu ya, dengan bidang udah habis. Kayaknya ada satu elemen lagi, tekstur yang harus dimanfaatkan. Karena tekstur itu punya sifat rabaan juga lihatan kan sekaligus. Jadi menarik. Tekstur yang tebal berbeda kesan rasanya dengan tekstur yang tipis. Tekstur semu berbeda rasanya dengan tekstur real gitu seperti itu. Nah, ini menarik bagi saya. Jadi samanya dengan warna hijau beda dengan kuning, beda dengan merah gitu. Tekstur juga demikian. Tekstur dengan bahan marmer berbeda dengan bahan singkuit, singwait dan lain-lain. Maka ini menarik bagi saya sebagai salah satu bahasa untuk mengatakan apa? Untuk mengatakan dirinya sendiri gitu. Mengatakan teksturnya sendiri. Tekstur mengatakan tentang tekstur gitu kan. Tekstur mengatakan tentang tekstur, garis mengatakan tentang garis kan seperti itu. Itu dalam
konsep lukisan saya seperti itu ya. Tapi kalau dalam puisi misalnya kata tidak mengatakan kata, tapi mengatakan muatan sesuatu gitu. Dalam drawing saya begitu. Jadi gambar-gambar terkait dengan simbol, terkait dengan citra, terkait dengan apa? Indeks dan lain-lain gitu ya. Tapi dalam lukisan ya enggak lah gitu. Wah, itu sebuah konsep yang luar biasa ya, itu menarik. Memilih berbagai macam konsep dan media, dan ketika dengan pilihan Bapak dari berbagai media itu sendiri pun tentu saja itu memperlihatkan bagaimana sebetulnya produktivitas Bapak dalam berkarya kan. Di tengah kesibukan menjadi seorang pendidik, kemudian bisa menghasilkan karya seni yang beraneka ragam gitu, lukisan, grafis, drawing, bahkan juga sampai puisi, teater gitu. Nah, kira-kira kalau di lukisan sendiri kira-kira sudah berapa karya nih Pak yang sudah Bapak kerjakan sih? Ya mungkin 100-an lah, paling 100-an, belum sampai 200-300 belum lah. Nah, 100 saja. Nah, ini sekarang kan ini kan masa pandemi nih Pak, masa pandemi di tengah pembatasan berbagai kegiatan sosial lah yang melibatkan banyak orang kan. Iya. Saya dengar kan Bapak mau pameran tunggal juga nih gitu. Kira-kira dalam persiapan pameran itu selama masa pandemi ini, dalam mempersiapkan rencana pameran tunggal yang mungkin harus tertunda ini, sudah berapa lukisan kira-kira Pak sudah dibuat itu Pak? Di atas 50% mungkin Astung Karya sudah lah. Ya. Kalau yang barunya 50% target saya sekitar 100 lukisan, karena sebagian besar berukuran kecil cuma 20 kali 25 gitu kan. Ya sebesar ini, kecil-kecil, nanti akan di display dengan sistem grouping gitu kan. Maka dia tidak perlu ruang banyak, tapi perlu lukisan banyak. Target saya dapat 100 lah seukuran gini. 100. Jadi 100 begini. Pada masa pandemi ini Astung Karya alhamdulillah, jadi saya diuntungkan karena saya lebih punya waktu gitu kan, ngajar secara online, cukup memberi materi, interaksi sebentar, kemudian sisanya saya bisa berkarya, setiap hari bisa melukis gitu kan gitu. Stok kanvas cat sudah ada, ditinggal kerja aja. Baru seminggu ini habis. Nah, maka saya belum bekerja lagi karena warna kurang lengkap gitu kan, masih ada tapi kurang lengkap. Nah, biar lengkap baru enak bekerjanya seperti itu. Jadi pada masa pandemi ini kita manfaatkan diam di rumah, itu bekerja di rumah lah, melukis di rumah gitu, seperti itu gitu. Ini bukan halangan sebenarnya. Ya bukan halangan. Bahkan untuk teater pun latihan di rumah, secara online pakai WA group, video gitu ya, video gitu. Pakai ini bukan WA group, bukan video, tapi pakai Google Meet gitu, seperti Google itu. Meet, Google Meet latihan. Kru yang lain kan ada yang di Denpasar, ada yang di Gianyar, ada yang di Singaraja, ada yang di Madiun, macam-macam krunya, pemainnya. Monolog memang satu orang, tapi yang lain ada penata musik, penata artistik, penata busana dan lain-lain, semua ikut latihan. Ini baru 2 kali latihan secara online. Itu juga memanfaatkan pandemi ini. Pandemi memberi keterbatasan itu memberi melahirkan kemungkinan baru, inspirasi, cara baru, metode baru seperti itu. Jadi ada aktor yang latihan sendiri di rumah, rekamannya dikirim ke saya evaluasi, diskusikan lewat video call, lewat WA, itu terjadi begitu. Hasilnya saya kirim kepada penata musik untuk memberi musik di bagian mana, seperti itu. Jadi interaksi tidak secara langsung lewat media sosial juga sangat bisa ya. Bahkan tinggal nanti mungkin menjelang mentas, orientasi panggung saja. Di sini panggungnya ukurannya seperti ini, cahayanya seperti ini. Nah, itu tinggal gitu aja. Cukup latihan 1-2 kali saja untuk orientasi panggung. Latihannya jarak jauh saja bisa. Seperti itu. Pementasannya juga nanti rencananya akan online atau akan panggung langsung tetap panggung ya. Tetap panggung ya. Ditargetkan bisa minimal main di Singaraja dan Denpasar lah gitu kan, seperti itu. Gitu. Pameran juga sendiri sekarang banyak yang online juga Pak ya. Ya. Kan banyak anak-anak muda atau seniman-seniman yang melakukan pameran-pameran online. Nah, pendapat Bapak nih tentang pameran online seperti apa Pak? Ya, pameran online juga adalah siasat kondisi seperti ini ya. Ketemu langsung dalam forum pameran, mengundang orang kan belum memungkinkan.
berkelompok, bergurumul, berbanyak-banyak belum boleh, maka online seperti itu. Jadi nikmati saja karya secara online itu ya, tidak secara langsung. Ada yang hilang memang lihatan karena tidak langsung, tapi juga ada yang muncul gitu ya. Misalnya tekstur, kalau secara langsung melihat kan akan merasakan bagaimana teksturnya, bagaimana brushstroke-nya. Secara online datar saja gitu kan. Tapi warna-warna yang datar yang dikerjakan dengan teknik opak itu secara online lebih dinikmati lagi ya. Tekstur juga demikian sebenarnya. Tinggal bagaimana kamera dan cahaya ketika mereka menggambar itu kan. Maka akan menimbulkan efek yang dramatik misalnya seperti itu. Tinggal diakali seperti itu online juga. Jadi tidak asal ini gambar tampilkan begini, tidak akan begitu. Tapi dimainkan pengaturan cahaya, angle, segala macamnya seperti itu. Nah itu perlakuan khusus terhadap alat dan jadi karya. Kurang lebih nanti estetiknya mirip estetik fotografi gitu kan. Jadi melihat alam 3 dimensi tapi dilahirkannya pada karya bidang datar kan seperti itu. Pada Melihat, layar iya pada layar gitu. Nah itu pada fotografi kurang lebih seperti itu ya. Itu menarik. Di pameran online juga tidak memberi jarak karena persoalan dan bisa dinikmati dari mana saja kan. Iya, itu uniknya bisa dinikmati dari mana saja, kapan saja gitu kan. Modalnya menjadi murah gitu ya. Tapi apresiasi berjalan. Bahkan bisa meluas karena bisa meluas. Selain melukis juga Bapak kan tentu juga menulis juga kan Pak, masih sangat aktif menulis sekarang ini Pak. Dengar juga mau persiapan buku juga Pak ya. Ada beberapa buku, ada beberapa penelitian juga dan sejumlah buku sudah Bapak tulis ya selama ini ya. Dan di samping itu juga dari dulu juga Bapak adalah seorang kurator seni yang sangat produktif gitu, sangat produktif melahirkan pameran-pameran, menuliskan pameran-pameran. Kira-kira tuh ada berapaan kira-kira Pak? Sudah. Nah, itu dah. Ketika saya masih mahasiswa juga saya menulis di media massa, suka menulis gitu kan. Menulis resensi atau menulis laporan atau menulis esai gitu kan. Nah, kemudian itu hobi itu menjadi kesenangan, senang juga karena ada interaksi dengan pembaca seperti itu. Kemudian setelah di Bali saya perlebar menulisnya ke Kompas dan bisa tembus di Kompas, di Gatra, di media Indonesia yang kata orang itu sulit tembus. Syukur saya alhamdulillah bisa tembus ke sana keterusan tahun 80-an itu ya. 80-an sampai 80-an awal itu mulai saya menulis dengan serius di sini, terus dia menulis di media lokal dan media nasional. Tidak lihat medianya, pokoknya menulis saja. Jadi ada sekitar 130 artikel yang sudah saya tulis itu ya, berupa resensi dan esai gitu kan. Separohnya sudah dikumpulkan. Mudah-mudahan tahun ini bisa terbit menjadi buku gitu kan. Separohnya sudah dikumpulkan gitu. Nah, itu juga menulis juga didorong oleh karena waktu itu sehabis pameran tunggal di Bandung saya, kemudian direncanakan tahun berikutnya akan pameran tunggal di beberapa galeri yang sudah menyanggupi di Jakarta untuk menyelenggarakan pameran tunggal. Kemudian ditunda oleh galeri karena itu Krismon. Oh ya, tahun 97. 97-98 Krismon. Wah, ekonomi macet, ditunda lah. Kalau ditunda terus saya ngapain itu? Melukis. Saya masih ada punya stok cat gitu ya. Kanvas masih punya, tapi gairah menjadi kurang karena target pameran tidak jelas gitu ya. Nah, terus akhirnya saya menulis. Kemudian diajak oleh teman di Denpasar, Suardike, bikin majalah. Modalnya modal begitu aja, urunan itu beberapa orang, 5 orang gitu. Modal jalan, bikin majalah sekian tahun, ternyata nggak bisa berkembang karena kondisi ekonomi sedang krismon tadi kan tidak berkembang. Saya menulis ke media massa, tulis ke Kompas, ke Gatra, media Indonesia gitu ya. Terus ke situ, terus diterima dan mendapat respon yang menarik, misalnya karena saya banyak menulis kritik, kemudian saya disebut sebagai kritikus. Tentu saja menyenangkan buat saya dan dengan bangga terus saya menulis seperti itu. Nah, diundang ke banyak tempat, ke forum-forum diskusi, berbicara sebagai kritikus gitu kan, seperti itu. Jadi itu dah dari kritik itu kemudian diajak oleh teman-teman, Har, nggak baik jadi kritikus, cuma bikin musuh aja katanya gitu. Orang yang dikritik tersinggung, yang tidak dikritik tersinggung juga karena tidak diakui kan begitu. Jadi akhirnya setiap saya menulis akan lahir musuh baru katanya gitu. Saya
dianjurkan oleh teman-teman Pak Kiki terutama jadi kurator aja, Indonesia kekurangan kurator gitu. Wah enggak, saya bilang saya ingin jadi kritikus saja. Terus lama-lama saya berpikir juga betul juga, kritikus tempatnya lebih sempit dibandingkan kurator gitu kan, komunikasinya juga tidak terlalu terbuka. Nah akhirnya saya mencoba membuat program pameran di Galnas, ngajukan 3 proposal, diterima 2, yang 1 untuk tahun berikutnya katanya gitu, tahun berikutnya terus diselenggarakan. Jadi dari situ terus saya bikin kurasi. Nah kemudian banyak galeri swasta mengundang saya bikin kurasi, ya saya senang karena dapat tempat, dapat fee juga kan begitu ya. Nah terus di situ berlangsung dari tahun 1982 ya sampai 2000 kemarin booming ketiga 2008-an ya. 2011 2009 itu dah. Dari situ mulai meredup 2011 sudah tidak ada aktivitas kurasi lagi, galeri-galeri pada tiarap itu kan. Nah kemudian mengalami fase kosong saya, ya aktif melakukan penelitian gitu kan, kemudian baru melukis kembali gitu kan. Tapi menulis juga tetap jalan gitu. Terus, tapi sekarang yang sedang jalan terutama adalah melukis gitu kan, berkesenian lagi. Menulis kritik nggak, tapi menyiapkan untuk buku. Tahun ini sudah ada 2 naskah bakal buku gitu, mudah-mudahan bisa terbit tahun ini gitu. Itu juga tulisan, bukan tulisan baru dibikin untuk buku, tapi kumpulan tulisan gitu ya. Jadi kumpulan makalah saya sudah dibukukan, kumpulan kurasi saya sudah dikumpulkan, sekarang kumpulan resensi sama esai populer yang sedang dikumpulkan tuh. Satu lagi hasil penelitian terakhir kemarin di program doktor itu yang di modif, laporan penelitiannya menjadi format buku gitu kan, seperti itu. Yang tentang perupa perempuan Pak ya? Ya itu perempuan Bali ya. Itu mudah-mudahan 2 buku itu bisa terbit tahun ini sedang diajukan di Undiksa, ada LP3M yang ada program penerbitan buku, walaupun terbatas akan berapa judul yang didanai, mudah-mudahan ini termasuk yang didanai. Jadi sedang saya ajukan nih, sedang proses penilaian oleh mereka gitu. Kalau tidak lolos di situ ya saya usahakan nanti harus jadi buku, dibiayai sendiri atau cari penerbit lain atau gimana ya, karena dibukukan itu lebih pada tujuan mendokumentasikan pikiran saya aja gitu ya, terdokumentasikan lah gitu. Syukur-syukur sih bisa dibaca orang kan gitu ya. Sebagai media untuk sharing juga kan gitu, ya, gitu. Sharing dan dokumentasi pemikiran-pemikiran, dan itu juga bisa untuk melihat bagaimana sejarah seni rupa Bali sebetulnya kan Pak ya, karena Bapak kan juga menulis tentang seni rupa sudah dari dulu kan, untuk melihat mungkin perkembangan seni rupa Bali di tahun-tahun, katakanlah tahun-tahun 90-an sampai 2000-an, bahkan sampai 2011-an kemarin itu kan mungkin Bapak secara tidak langsung baik lewat karya-karya tulisan kritik Bapak maupun karya-karya tulisan kurasi Bapak itu sebenarnya sudah merekam dinamika seni rupa Bali di tahun-tahun itu kan. Betul, bahwa kurasi juga sebagian besar tuh seniman Bali. Walaupun peristiwanya tidak pameran hanya di Bali, bisa di Jogja, bisa di Jakarta gitu. Tapi sebagian besar yang saya kumpulkan ternyata seniman Bali. Nah, kemudian di kumpulan makalah juga saya berbicara tentang seni rupa Bali, tradisi terutama. Berkali-kali saya menjual tradisi kemana-mana gitu kan. Ini menarik gitu ya. Kemudian di penelitian terakhir untuk disertasi juga seni rupa Bali perempuan Bali masa kini gitu kan, seperti itu. Jadi sebagian besar ya tulisan saya tentang seni rupa Bali gitu kan. Ini menarik karena sangat kaya Bali, belum banyak yang menuliskannya gitu kan. Kemudian saya punya kesempatan untuk menulis, ya ditulis saja lah gitu kan. Walaupun yang ditulis itu masih jauh dari peta hamparan bukan petanya, hamparan seni rupa Bali yang sangat luas gitu. Saya ngambil secuplik. Nah, mudah-mudahan nanti ada penulis-penulis lain, generasi Susanto, Vincent menulis aspek yang lain seni rupa Bali ini sangat kaya gitu ya. Belum tercatatkan, belum terdokumentasikan. Setahu kita kan di buku-buku seni rupa Bali itu mana ya, dari seni rupa klasik sampai Pitamaha dan turunannya itu saja. Selalu itu saja. Betul. Apakah hanya itu? Kan tidak. Nah, yang tidak ini masih sangat banyak. Itu tugas kita untuk mencatatkannya. Gitu. Sangat masih banyak PR yang harus dikerjakan sebetulnya ya. Kita tinggal di Bali, maka
kita harus merespon kekayaan Bali ini. ya. Kalau enggak, nanti yang mencatat seni rupa Bali orang asing lagi, orang asing lagi. Ya bukan tidak boleh, bukan salah ya. Tapi kenapa kita tidak melihat itu gitu Iya, kan? betul, Nah, betul. salah kita adalah kita tidak melihat gitu. Misalnya yang menulis tentang Naga Sepe misalnya dalam catatannya si ini siapa? Yang dari Sririt itu, Dari Sri asalnya dari Sririt, budayawan muda Sugilanus. ya, itu ada 4 orang dalam catatan dia, 3 diantaranya orang asing, yang orang Indonesia cuma saya, kata Sugi gitu. Jadi saya ini disejajarkan dengan peneliti-peneliti besar itu, 4 orang itu gitu. Nah itu Josephus salah satunya misalnya seperti itu. Jadi artinya bukan orang asing yang salah, tidak, tapi kita yang keliru, yang salah, tidak melihat kekayaan kita seperti itu. Harusnya kita melihat ada kekayaan gitu kan. Dituliskan oleh orang asing ya beruntung ya, bagus juga gitu ya. Tapi kenapa kita tidak melihat itu gitu kan? Itu. Betul. Dan itu masih sangat luas sekali ya, harus Iya. digali kan. Dari sekian banyak nih kegiatan yang Bapak lakukan, yang melukis, menulis, berteater, bersastra gitu. Yang paling Bapak senangi sebenarnya di mana, Pak? Ya, itu dah jeleknya saya, di mana sebenarnya fokusnya itu. Saya nggak punya fokus, jadi nggak punya fokus atau anti fokus gitu kan. Hari ini moodnya kemana itu dikerjakan gitu. Hari ini persoalan apa yang dilihat itu yang dikerjakan gitu. Jadi atau tidak punya fokus, atau saya sebenarnya punya pilihan banyak. Sehingga saya bisa enak misalnya. Ini harus diwacanakan, harus didiskusikan. Maka saya bekerja sebagai penulis gitu kan. Oh ini harus dipublikasikan, harus disiarkan, harus dibikin supaya dapat pengakuan. Maka saya bekerja sebagai kurator gitu kan. Nah, oh ini harus dikritik di apa, maka saya bekerja sebagai tukang gambar, kritikus atau apa gitu, seperti itu. Jadi banyak pilihan. Jadi di mana fokusnya bergantung situasinya. Misalnya kemarin ketika awal-awal rame kontemporer gitu kan ya. Apa ini yang bisa saya libatkan dalam kondisi kontemporer itu? Nah, maka penelitianlah saya tentang perempuan-perempuan kontemporer itu gitu. Kalau saya lukiskan kontemporer, mungkin bahasa saya nggak nyampe, akan buruk lukisan saya. Kalau kontemporeran gitu kan. Kontemporeran. Kalau drawing saya juga nggak nyampe gitu kan. Nah ini drawing atau memang hanya benar-benar cuma gambar gitu, nggak nyampe bahasanya gitu kan. Di teater mungkin juga nggak nyampe, di puisi nggak nyampe. Maka yang saya anggap nyampe adalah menulis, meneliti, ya meneliti saja gitu. Jadi pilihannya banyak bagi saya, karena saya merasa punya bahasa masing-masing, bahasa rupa, bahasa tulis, bahasa verbal, bahasa visual gitu kan. Fotografi saja misalnya yang sudah lama saya berhenti gitu. Padahal saya pernah mendapat penghargaan sebagai fotografer terbaik untuk foto model, dapat penghargaan dari majalah Asli sebagai foto arsitektur terbaik kedua gitu. Jadi karya foto saya juga dari publik foto sudah dapat pengakuan gitu kan. Tapi saya berhenti sampai sekarang nggak jalan lagi fotografi. Tapi sudah berpikir nanti akan membuat foto. Dulu foto saya alirannya salon. Kalau saya main salon sekarang mungkin nggak ada artinya, terlalu banyak fotografer salon yang bagus. Maka harus main foto serupa apa. Beberapa konsep sudah disiapkan, tinggal dikerjakan, itu yang belum mungkin ya. Suatu hari fotografi saya akan hidup lagi gitu. Akan keluar lagi. Seperti apa fotonya, seperti itu mungkin yang belum lah gitu. Masih terus dipikirkan gitu kan, seperti itu. Nah, ini jadi tidak fokus itu karena terlalu banyak pilihan gitu kan. Akhirnya nggak ada yang kuat. Penulis kuat ya enggak, tapi dapat pengakuan sih. Melukis kuat enggak, tapi sempat booming, nah, gitu kan, gitu. Teater kuat enggak, tapi sempat dapat pengakuan gitu kan, dapat dikritik orang, dapat ditulis orang gitu kan, dapat penonton itu. Bahkan beberapa ini latihan kemarin dipublikasikan di medsos, beberapa penonton yang dulu itu rindu untuk menonton kembali. Kasih tahu kami, nanti kami akan datang ke Singaraja. Nah seperti itu. Jadi ada keasikan tersendiri juga seperti ya, mendapat apresiasi seperti itu kan. Pilihan media itu ya. Jadi kalau ditanya fokusnya yang mana, yang utama yang mana, ya
susah Semua- karena saya semuanya nggak fokus-fokus senang, ya, semuanya nggak fokus, senang. semua senang, nggak fokus-fokus atau anti fokus atau apa itu susah juga saya. Kalau disebut nggak fokus-fokus, nyatanya Dapat- sungguh-sungguh berkarya, dan dapat pengakuan kan gitu. dapat pengakuan. Nah, Kalau anti fokus, nyatanya fokus juga pada sesuatu, misalnya gitu, bergantung waktunya kan gitu. Bahwa menulis, saya sudah bisa menulis resensi sampai 130 judul itu kan Sebuah- produktif luar biasa. Wah. Jadi di Kompas itu dalam sebulan rata-rata waktu produktif saya 2 tulisan gitu. Sampai oleh majalah Visual Art ketika saya menjadi kurator disebut sebagai kurator Nah, paling produktif produktif. menginisiasi pameran kan seperti itu. Nah itu jadi setahun apakah sampai, sebulan saya ngurasi bisa 2, Kedua. kurator yang lain 2 bulan 1 gitu. Saya sebulan 2 Ya. itu kan sangat produktif. sangat produktif kalau dilihat dari produktifnya gitu kan gitu. Nah, apakah itu produktif itu tanda fokus atau bukan? Bisa ya, bisa tidak ya gitu. Bisa. Latarnya motifnya apa itu tidak jadi persoalan, tetapi kurasi saya juga rasa-rasanya sih tidak buruk lah gitu atau tidak buruk-buruk amat itu. Dia menyenangkan bagi pelukis, Ya. menyenangkan juga bagi galeri, Ya. bagi apresiator juga mendapat pintu dari tulisan saya seperti itu misalnya. Seperti itu. Mengguiding Iya, karena tugas kurator kan di situ ya. menjadi mediator kan gitu ya. Jadi mediator. Dan juga banyak akhirnya mengungkap Iya. tentang ideologi Iya. seni rupa Bali tentu saja berarti itu dari kurasi Bapak ya. Iya. Nah, Ini rencana ke depan apa nih Pak? Iya. Rencana karya-karya yang sedang dipersiapkan ke depannya. Ini pameran pertama, Ya, ini pameran tunggal ini. ah. Kalau responnya positif atau negatif, saya harus bikin pameran lagi. Oh. Pamerannya apakah melanjutkan ini atau mengganti media ke grafis atau ke drawing kan seperti itu juga akan dipamerkan. Keluar Ingin memamerkan buku harus terbit, setelah buku terbit melanjutkan penelitian lagi tentang kosarupa Ya, seperti itu. kosarupa Jadi ya, ya penelitian. itu yang sudah diancar-ancar yang harus dikerjakan Ya, gitu kan. Tinggal saya bisa ngerjakan atau harus dibantu dengan tim atau bagaimana. Nah itu nanti di kemudian hari kita lihat-lihat gitu kemungkinan. Tapi rencana ke depan ya tetap harus bekerja Harus lah. terus gitu. lah. Kondisi fisik saya sejak serangan stroke terbatas ya, cuma sebelah yang aktif, yang kiri nggak aktif. Tapi keterbatasan inilah dimanfaatkan. Saya terbatas, nggak bisa pegang kanvas besar, cuma kesulitan ya kecil-kecil gitu. Yang besar kalau ini kecil capek juga akhirnya pindah juga ke yang besar. Balik-balikin kanvas, Ya. yang minta tolong istri atau siapa digeser-geser kan begitu. 3 meteran. Iya 3 meter ya. Nah seperti itu. Jadi harus ke depan ya harus tetap bekerja saja. Tetap gitu. produktif ya. Produktif. Tetap produktif dan Walaupun produktif itu konotasinya bisa negatif karena produktif tidak menjadi tanda kreatif. gitu kan. Kalau kreatif hasilnya yang dicari kualitasnya ya, bukan produksinya. Kalau produktif lebih dekat ke mesin gitu ya. Ya, nah masalah bagi saya produktif saja dulu lah. Di dalamnya ada sesuatu yang bagus ya, syukur. Tidak ada ya tidak masalah. Yang penting saya sudah berkarya itu saja. terus menerus ya. Gitu. Ini Hmm. berbincang dengan Pak Ardiman ini Iya. sebenarnya tidak cukup waktu sejam 2 jam karena seperti yang sudah kita saksikan tadi ya, beliau adalah sosok yang sangat multi sekali ya, sosok yang melakukan banyak hal. Kalau menurut istilah beliau antara fokus atau nggak fokus, tapi bagi saya beliau adalah sosok yang multidisiplin gitu, melakukan banyak hal, dan tentu saja masih banyak hal yang bisa kita gali dari beliau gitu. Tapi karena kita dibatasi waktu, maka sesi diskusi, sesi ngobrol-ngobrol saya dan Pak Har pada hari ini kita cukupkan sampai sekian, dan mungkin nanti kita akan berjumpa pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Jadi intinya yang saya sampaikan adalah kita sebagai manusia harus punya karya. Karyanya karena kita bergerak di bidang seni ya karya seni. Pemikirannya pemikiran seni juga. Intinya begitu aja, bahwa kita hidup itu harus memperlihatkan apa tandanya hidup. Yaitulah melahirkan karya gitu kan. Kalau hidup tidak melahirkan karya itu sudah mati sebenarnya dia gitu ya. Kalau hidup ya harus ada karyanya. Kalau tidak karya ya tidak hidup, cuma bernyawa saja dia gitu. Bernyawa tapi tidak hidup.
itu gimana ya, Ya, nah tidak gitu. punya jejak, Seharusnya gitu. kalau kita hidup harus ada karya Ah. kita apa gitu. Yang untuk yang mudah-mudahan Vincent, Nah, ini. Aco dan kawan-kawan yang mudah-mudahan seperti itu ya, tetap harus ada berkarya saja, bukan berkarya motifnya karena apa, nggak masalah, karena ingin dapat juara ya boleh saja, karena ingin dapat jualan ya boleh saja, intinya perlihatkan bahwa kita hidup ya kita berkarya gitu. Karena kita bergerak di bidang seni, maka kita menjadi seniman ya ada karyanya. Seniman itu bukan nama ya, Hardiman baru nama. Gitu. Ya gitu. itulah beliau Pak Hardiman ini Ya. sosok yang kalau udah ketemu yang muda-muda nih, udah ketemu murid-murid ini selalu support biasanya. Ini sosok yang selalu Harus support gitu. ya. Ya, Ya, baik Pak, terima kasih ya, Pak. sama-sama.